Mau olahraga dulu sebentar atau gimana? Kasihan si Toro dari tadi jam berapa dia sudah standby tadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di podcast dan YouTube? Ketemu lagi dengan saya. Dan di sana ada Adi Rohman Toro, Mas Toro, dan Suci Halo. Amalia Terry. Toro dan Terry, bukan Tom and Jerry. Yang part 1 kemarin kita udah bicara soal gimana sih kuliah di teknik fisika. Secara Mas Toro ini adalah mahasiswa teknik fisika ITS ya. Kemudian Mbak Terry ini adalah kuliah di transportasi laut di ITS. Menarik sekali loh perbincangan kita kemarin. Kalau belum lihat videonya atau belum dengerin podcastnya, silakan dikorek-korek ya. Silakan di komen juga boleh, di share boleh. Subscribe jangan lupa. Oke, sore Mas Toro, Mbak Terry, ketemu lagi. Sore Bu. Sore Ibu. Dah, ya sore hari ini kita ngobrol yang agak santai adalah tentang fake account. Seperti yang saya janjikan kemarin, kita akan ngobrol soal fake account. Saya sebenarnya istilah ini agak baru dengar aja sih, ini mungkin istilah lama, tapi saya sendiri pribadi baru dengar, oh ada ya fake, orang yang menggunakan account, apa kalau diterjemahkan fake itu ya, abal-abal gitu mungkin ya. Iya, akun palsu. Iya. Kayak akun palsu gitu ya, untuk mungkin macam-macam ya, kalau yang aku tahu sih untuk menyamarkan identitas, tapi kalau menurut Mas Toro gimana? Biasanya pakai nggak fake account? Mungkin ini ya Bu ya, kalau istilah di fake account ini mungkin merujuk ke buzzer-buzzer mungkin Bu. Kalau biasa di politik kan banyak itu Ibu. Cuman kalau di remaja-remaja sekarang mungkin namanya itu jadi second account. Dimana itu emang dikhususkan buat apa ya, dikhususkan nge-share sesuatu yang lebih private gitu Bu. Jadi untuk orang-orang terdekat, paling terdekat saja mungkin itu Bu, kalau yang dari remaja zaman sekarang. Oh, makanya untuk begitu ya. Maksudnya Iya. hal-hal yang private. Oh, oke. Karena saya kebayangnya begini lah, kalau saya ibu-ibu namanya mak-mak ya, biasanya tuh hobi belanja online gitu misalnya ya, daripada kita berantem namanya ada komplainan belanjaan sama si pedagangnya ini, mendingan ketika order aku pakai fake account gitu loh. Misalnya apalah Mama Pemersatu Bangsa, umpamanya seperti itu account-nya misalnya. Terus untuk belanja saya pakai untuk belanja saya pakai akun itu. Tapi kalau untuk yang lain yang justru yang lebih apa ya? Yang lebih ini saya pakainya akun yang pertama sih. Kalau Terry pakai juga fake account? Saya bukan fake account sih Bu, saya lebih ke second account juga. Gimana ya Mas Toro? Mungkin kalau fake account itu konotasinya itu lebih banyak ke negatif seperti itu. Tapi kalau second account itu berarti kita masih menjadi diri kita sendiri, cuman lebih ke tertutup. Misalnya kalau di Instagram itu, Instagram pertama saya itu memang isinya itu diperuntukkan untuk umum. Jadi itu intinya untuk self branding saya. Nah, yang di second account saya itu memang saya khususkan untuk teman-teman yang terdekat saja gitu, yang non judgmental gitu ya, yang saya anggap itu memang orang-orang yang tidak akan menilai saya mau saya itu seperti apa adanya saya. Jadi bukan untuk self branding tapi memang untuk seperti diary saya sehari-hari. Itu nggak ini ya, maksudnya kok kebayang namanya fake account tuh apa nggak ada tujuan kriminal ya jadi dari pemilik akunnya? Mungkin nggak itu digunakan untuk kriminal? Mungkin aja ya. Mungkin banget Bu, mungkin banget. Seperti yang kita ketahui kalau di politik kan banyak tuh buzzer Bu. Itu emang kadang fake account itu emang sengaja dibuat. Ada kalau dari pengamatan saya sepertinya ada tim yang memang membuat seperti itu, kemudian tujuannya untuk memanas-manasi, mengompori, provokasi dan lain sebagainya itu ada. Kemudian ada juga yang berusaha sembunyi dari fake account untuk menghujat tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang terkenal, tokoh publik misal seperti artis, kemudian seniman-seniman dan lain sebagainya itu ada memang seperti itu. Itu memang karena nggak berani ya Mas Toro? Ya jangan dong. Itu emang maksudnya karena nggak berani jadi dia bikin fake account gitu biasanya ya. Oh, itu orangnya. Iya, kalau orangnya emang karena nggak berani. Jadi ini terorganisir ya? Iya, kalau buzzer itu seharusnya terorganisir Bu, karena mungkin karena saling mendukung satu sama lain Bu biasanya. Karena misal yang dibela itu satu golongan tuh
akan saling mendukung satu sama lain dan sama-sama untuk menjatuhkan golongan yang lain. Biasanya seperti itu. Cuman kalau misal yang fake account yang dikelola secara pribadi itu emang mungkin mengejar kepuasan diri sendiri saja yang nggak bisa yang nggak bisa dicapai dengan dirinya sendiri. Mungkin itu. Sekarang kan lagi tren ini ya. Saya tuh belakangan hari ini tuh ada kali 1 bulan ini. Facebook lagi rame kan yang ya ada konten-konten apa yang mengandung kekerasan terus pornografi tapi di-mention di tag di saya gitu. Itu lagi rame sekitar 2 bulan ini. Mungkin kalian kan anak-anak muda kan nggak banyak pakai Facebook ya, tapi lebih ke Instagram. Tapi Facebook nih lagi rame 2 bulan ini, termasuk saya juga kena. Jadi kata teman saya itu dia melihat akun saya itu menyajikan konten nggak benar itu, tapi saya nggak lihat. Iya, saya paham, Bu. Jadi saya nggak lihat gitu loh. Nah si orang ini yang apa istilahnya nge-tag ya, mention saya itu tuh semua kayaknya teman dalam teman gitu-gitulah. Pokoknya yang masih linear dengan saya tuh sama dia di ini semua. Terus begitu akunnya itu saya buka, itu nggak ada isinya. Postingannya satu aja dan nggak banyak gitu loh. Akhirnya yang saya lakukan adalah hapus tanda. Jadi hapus tanda, terus saya lihat di YouTube ada yang ngajarin masalah bagaimana kita men-setting supaya orang itu sebelum men-mention kita, men-tag kita tuh minta permit ke kita dulu, izin dulu. Terus saya laporkan. Kebetulan Facebook kan ada fitur yang bisa setelah blokir terus laporkan ya. Jadi saya laporkan bahwa memang pemilik akun ini menyajikan akun-akun yang nggak genah gitu ya, karena ya ini kan masalah nama baik dan lain-lain kan nggak enak juga gitu loh. Gila secara si ibu begini kan gitu kan, tapi ternyata menampilkan konten-konten seperti itu. Menurut kalian tuh sebenarnya orangnya tujuannya apa sih? Kalau cuma iseng kok kayak orang kurang kerjaan ya? Kalau sepengetahuan saya sampai sekarang masih pakai Facebook, Ibu. Dan itu masalah itu emang udah dari dulu sekali memang sudah ada. Emang tiba-tiba ada orang yang nge-tag konten-konten yang pornografi, kekerasan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang ke promosi produk, Bu. Ada yang seperti itu. Nah, itu biasanya emang scammer, Bu. Emang tujuannya itu untuk menyebarkan virus, menyebarkan scam begitu-gitu. Nah, itu emang mungkin itu bisa terjadi ketika ibu nggak sengaja ngebuka link atau membuka profil orang tersebut. Jadi misal ada yang sedang membagikan sesuatu, terus ibu tidak sengaja membuka linknya atau dengan sengaja tapi tidak tahu isinya linknya apa, dan ternyata linknya itu adalah malware. Jadi nanti itu bisa masuk ke Facebook ibu, kemudian ya orangnya tadi bisa memberi tag dengan secara otomatis itu ibu. Saya sering melihat itu di akun-akun Facebook teman saya yang sudah lama banget nonaktif, itu banyak sekali. Terus saya juga sering di tag gitu. Emang banyak, Bu, seperti itu. Terus itu gimana ketika di tag Mas Toro gimana? Saya hapus aja, Bu, udah gitu. Tapi kalau hapus aja tuh nggak menyelesaikan masalah loh, Mas. Masalahnya ganti password itu mungkin gimana, Mas Toro? Enggak, iya, kayaknya alhamdulillahnya kalau dari saya Facebooknya ketika saya, karena emang apa ya, emang akun Facebook teman saya ini udah lama nonaktif, jadi nggak tahu seperti kayak ada bot yang menjalankannya secara otomatis, dan ketika sudah saya hapus, botnya udah nggak jalan lagi. Mungkin ketika botnya jalan lagi, mungkin saya bisa lakukan cara yang seperti Bu Kamel lakukan gitu. Mungkin itu salah satu cara preventifnya, Bu. Tapi ngeri juga ya, Terry, masalahnya kita nggak tahu nih makhluk nih, maksudnya ini apakah real human? Itu real human atau dia bot ya? Real itu bot yang diatur sama real human gitu. Kayak programming gitu ya, Mas Toro? Iya, kayak program, ada botnya sendiri gitu. Kalau saya sih sebenarnya karena sudah lama nggak main Facebook juga ya, Bu, jadi saya kurang ngikutin sih kalau di Facebook. Tapi saya tahunya itu biasanya kalau di Instagram sama di Twitter ya, Mas Toro ya. Di Twitter itu juga banyak sekali, dan itu memang, kalau di Instagram ini Bu Kamel, mungkin biasanya itu ada yang suka ngirim-ngirim foto-foto pribadi gitu, tapi pakai fake account, dan itu menyerangnya tuh banyak ke anak-anak yang di bawah 17 tahun gitu, bahkan masih benar-benar usianya itu masih apa ya, Mas Toro, masih dini gitu, dini sekali mungkin ya. Dan bahkan kita aja gitu yang saya 22 tahun ini.
saya melihat misalnya ada fake account gitu yang ngirim foto di bagian-bagian badan yang pribadi gitu Bu kadang-kadang. Dan itu tuh memang apa ya, kita tuh sendiri tuh kayak jadi trauma gitu, kayak kaget gitu. Kenapa kok saya dikirimin foto-foto seperti ini? Itu ada bukan malah sekarang kasus-kasus seperti itu banyak sekali. Loh, kalau di Instagram dia masuknya lewat mana? Story? Direct message, Bu. Oh enggak Bu. Pesan Oh, Iya pribadi. di direct DM. message itu. Jadi dia tiba-tiba kayak ngirim foto, terus wah itu creepy sih menurut saya. Lagi banyak kasus seperti itu ya, Mas Toro juga mungkin tahu. Di Twitter Ya. itu lagi rame Bu, ada orang yang dia itu kalau nggak salah pakai fake account buat ngirim foto-foto kayak gitu, terus terciduklah orang di balik account ini siapa gitu, terus sempat viral ini beberapa 1 bulan mungkin udah. Oh, saya gitu. pikir itu hanya dialami pengguna Facebook aja, tapi Facebook sama Instagram sudah Facebook sudah membeli Instagram ya. Jadi Iya, pasti pemiliknya udah sama. pasti tipe kejahatannya itu pasti nggak beda-beda jauh lah gitu ya. Iya. Iya Bu, sama ini biasanya kalau di Instagram itu lebih ada satu modus yang baru tuh ngasih link pembelian produk yang katanya itu buat charity. Saya pernah Oh dapat iya. pesannya itu buat charity. Ketika saya klik website untuk pembeliannya itu ada. Akan tetapi ketika saya cek di Google, saya cek nama tokonya, nama ininya, itu isinya penipuan semua. Jadi harganya memang dimahalkan, tapi charity-nya itu nggak ada. Tapi barangnya ada yang nyampe gitu. Cuman ya produk-produk dengan kualitas yang sangat rendah. Gitu Jahat ya. banget ya kayak gitu. Enggak, Iya. kalau saya sih bukan jahat, kurang kerjaan itu orang itu mungkin. Maksudnya maksudnya dia nggak ada ini ya, waktu untuk hidupnya tuh nggak ada tujuannya apa coba? Toh dia juga nggak dapat untung dari situ. Apakah ini untuk Mungkin buat sekedar yang tertipu mungkin bisa ini Bu, uangnya masuk Bu ke ini penjahatnya Bu. Oh, kalau itu yang terkait uang ya. Tapi kalau yang Iya, terkait dengan konten pornografi misalnya, Nah, untungnya apa itu ya? kepuasan pribadi ini mungkin sih Bu. Bu. Nah, itu mungkin lebih pada ini ya, dia Iya, rasa jadi ada dia kelainan sedikit ya, mungkin ya. Iya, ada iya, kepuasan pribadi. Jadi dia merasa kalau dia begitu, dia akan merasa, oh, dia berkuasa lah istilahnya kalau kita dalam ini nih dia, iya. oh, berkuasa dia berarti di situ ya. Oh, agak Itu mengerikan juga ya. saya juga pernah tahu itu katanya semakin korbannya itu takut, dia akan merasa semakin puas gitu, merasa semakin Semakin berhasil senang. gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya kita sebagai wanita-wanita kuat nih kalau misalnya apa ya mendapatkan hal-hal seperti itu memang harus kita hapus, kita blok gitu sih Bu. Kalau saya sejauh ini kayak ya udah kita berusaha jangan dipikir gitu, cuman benar-benar langsung diblok, dikat kayak gitu. Tapi kan ya maksudnya ya untuk orang-orang yang menggunakan medsos seperti saya kan untuk menyajikan kreasi konten-konten saya ya itu ya sangat merugikan juga maksudnya. Waduh ini kan Iya, kita Bu. tidak pakai Facebook itu untuk atau Instagram, Twitter juga saya pakai untuk promosi semua ya. Nah, khawatirnya begitu. Nah, ada tips nggak Mas Toro maksudnya supaya kita nggak kemasukan gitu sangat sulit dihindari ya secara teknologi, tapi gimana kita memfilter seperti itu ya? Emang ini ya kalau ada istilah itu penjahat itu lebih pintar daripada Lah, polisi. Ya heeh, itu iya. mungkin benar sekali. Jadi mungkin tapi ada beberapa langkah preventif kalau di medsos seperti misal kalau di Instagram itu kan ada ini ya Bu opsi untuk membuat akun itu private. Oh, Jadi ketika akun itu kita private itu direct message yang masuk itu harus kita filter dulu apakah ini bisa apakah ini akan kita balas, apakah ini akan kita baca. Jadi orang-orang nggak bisa sembarangan mengirimkan direct message secara beruntun atau nge-spam gitu nggak bisa. Jadi itu salah satu cara preventif seperti yang Bu Kamel lakukan ketika di Facebook. Jadi ketika orang nge-tag ibu, jadi harus kita pilihin sendiri, kita pilih sendiri apakah ini kita izinkan atau tidak seperti itu. Itu salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan. Kalau Terry sendiri gimana Terry? Melakukan langkah preventif kayak apa? Saya juga sama sih Bu. Sekarang akhirnya Instagram saya yang awalnya itu saya pergunakan untuk self branding, saya buka untuk umum itu akhirnya saya privat juga. Karena saya mulai agak takut. Ini kan lagi marak sekali
Bahkan Instagram dan Twitter yang followersnya itu memang sudah banyak ya Bu ya. Bahkan Instagram dari kampus kami itu juga sempat ini dihack Bu. Oh. Dihack oleh orang luar negeri. Jadi sekarang banyak ya Mas Toro yang dari luar negeri ya biasanya itu. Iya. Hacker-hacker dari luar negeri itu. Terus akhirnya kalau saya sendiri sih saya privat Bu Instagram saya seperti itu. Padahal sebenarnya kita memprivat itu kan kayak yang punya all shop beneran yang serius bener mau cari duit ya, sangat merugikan kalau kita privat loh. Iya. Iya kan? Iya. Artinya kan kita nggak bisa mendapatkan penjualan yang besar kalau kita privat gitu. Saya sendiri kalau mau belanja toko all shopnya itu pakai private, sudah males gitu loh mau belanja. Ya apaan sini di privat, jadi agak bertentangan juga ya. Mungkin nggak fake account ini jadi salah satu alternatif kita untuk memfilter kejahatan kayak gitu ya? Bisa jadi Ibu, karena ketika kita menggunakan fake account kan, misal saya sama Terry bikin second account atau fake account itu kan followernya cenderung lebih sedikit. Jadi orang-orang akun kita di pencarian itu tidak mudah untuk muncul. Kemudian dengan menggunakan username yang tidak apa ya? Tidak lazim. Itu akhirnya kita semakin susah untuk dicari, dan juga pasti di bot atau program yang diatur juga akan kesulitan juga untuk mencarinya. Pasti kan diurut seperti itu kan, pasti mengurutkan username dan lain sebagainya, itu pasti ada algoritma untuk mengacak username-nya, dan ketika kita tidak menggunakan username yang lazim, pasti kita akan semakin sulit untuk dicari. Sama ini Bu, kalau di Instagram itu saya kurang tahu ya apakah ada hubungannya dengan follower atau tidak, tapi ketika akhir-akhir ini ketika ada salah satu akun Instagram yang mengirim direct message ke akun saya, itu otomatis masuk ke apa itu namanya, kayak semacam spam gitu Bu. Jadi gimana caranya? Saya kurang paham juga, tapi apakah itu harus Instagram dengan follower yang tinggi atau akun Instagram yang dengan follower yang biasa-biasa saja itu sudah ada fiturnya atau tidak, saya kurang tahu. Cuman ketika ada akun tidak dikenal yang mengirim direct message, itu akan langsung masuk ke spam di Instagram begitu. Jadi saya tidak perlu memprivate akun saya, tapi kok bisa direct message itu langsung masuk ke spam begitu. Mungkin itu udah disetting oleh Instagram buat ini Bu, buat langkah preventifnya agar tidak ada scam begitu. Oh, lah tapi taunya dari mana Mas? Waktu Ibu saya baru ingat. Kenapa? Gimana Mas Toro? Lanjut lagi Mas Toro dulu. Iya. Jadi kalau dari Instagram saya itu seperti itu. Jadi ketika ya mungkin follower saya nggak terlalu banyak ya, cuman 1.000 gitu. Tapi dari follower saya masih sekitar 800 atau 900. Masa ketika sih? ada akun tidak dikenal udah mengirimkan direct message, itu langsung masuk ke spam di Instagram begitu. Jadi saya yang memilah sendiri apakah ini saya izinkan untuk masuk atau ini saya hapus atau saya blok, itu udah ada pilihannya begitu. Kalau Terry gimana Terry? Ini Bu, kalau saya itu baru ingat Bu, saya itu dulu pernah bikin fake account. Waktu masih semester 2 atau semester 3 gitu kuliah. Nah, waktu itu saya gunakan fake account itu untuk kepo sih sebenarnya. Jadi selain untuk scamming ya, mungkin ada orang-orang yang bikin fake account itu untuk kepo. Jadi benar-benar alasannya itu hanya untuk kepo. Waktu itu sih saya stok gimana mantan. Ya itu ceritanya itu kalau nggak salah itu mantan ya. Sebut saja mantan seperti itu. Jadi saya benar-benar apa ya, karena saya itu kepo aja gitu. Tapi saya tuh nggak mau ketahuan kalau itu saya gitu kan. Jadi akhirnya saya bikin fake account, dan fake account saya itu cowok Bu. Jadi saya tuh nggak ada sama sekali hubungannya sama saya. Saya bikin fake account. Yang mungkin ini saya bikin pengakuan ya. Jadi saya bikin fake account. Buat mantannya Terry ya. Tolong ya buat mantannya Terry ya. Buat yang merasa, oke. Ya makanya berarti ada orang yang bikin fake account itu satu untuk nutupin identitasnya ya, termasuk ya nyambung ke Terry tadi. Tujuannya untuk
Juliters sama temennya Bu Stalking. Tejo. Kepo ini saya kepo gitu kan. Sama dapat. Sekarang tuh dia pacaran sama siapa gitu ya, pengen tahu gitu ya. Kehidupan dia seperti apa setelah sama aku gitu kan gitu. Iya, saya kepo kayak apakah dia menerita atau tidak. Itu sih Bu, itu bahaya. Apakah kamu baik-baik saja setelah putus dari aku kan gitu. Ketahuan ya, Toro. Untuk mantannya Terry dan Toro di seluruh Indonesia. Ini kayaknya Toro udah mau ngomong nih, gemes nih. Oh, aku juga gitu. Enggak. Saya enggak. Baru ingat sekarang Saya ya. di stalking Bu biasanya Bu. Oh gitu ya. Oh gitu. Sama gitu. para mantan. Jadi kayak kebalik gitu ya kita ya, Mas Tor. Nggak tahu tiba-tiba banyak itu akun-akun yang nggak ada followernya tiba-tiba ngefollow gitu. Terus ya udah gitu aja, nggak kemana-mana, nggak nge-unfollow atau gimana. Cuma tetap ada di followingku gitu. Cuman aku juga nggak paham itu siapa. Mungkin itu mantannya Mas Toro kali ya. Iya biasa. Jadi dia kayak Terry juga bikin fake account juga. Itu tapi kayaknya sangat umum sih Bu di kalangan remaja. Apa ya? Sekarang itu kayak krisis identitas gitu nggak sih kalau udah di sosial media itu ya? Karena orang itu bisa menjadi siapa aja gitu loh. Iya benar. Nggak bisa dipercaya lagi gitu sih menurutku. Iya betul. Nah, tapi kalau bagaimana dengan akun-akun yang verified gitu ya? Maksudnya udah centang biru gitu ya? Maksudnya apakah tingkat security-nya juga lebih tinggi daripada kita akun-akun yang followernya 1000 aja nggak nyampe gitu ya? Sama nggak ya? Seingat saya apa lebih secure dia? Lebih secure Bu harusnya Bu, karena ingat saya bahkan ada fitur atau fasilitas dari misal Instagram, ketika akun Instagram yang sudah verified ini kena hack atau terus kemudian dihapus oleh hackernya, itu bisa dikembalikan lagi oleh Instagram atau Twitter juga ada kalau nggak salah. Seluruh dokumentasinya dikembalikan? Iya, seluruh akunnya dikembalikan lagi, dinyalakan lagi bisa oleh Instagram. Jadi karena emang untuk mendapatkan centang biru atau verified itu emang nggak main-main prosedurnya. Itu harus 10.000 ya? Prosedurnya seingat saya minim-minim kita adalah tokoh publik yang dikenal oleh masyarakat banyak gitu. Jadi paling nggak minim-minim Instagram kenal kita gitu. Kayak kita punya reputasi atau apa dan Instagram mengenalnya. Gitu. Oke. Ini azan maghrib sudah mengingatkan kita untuk berhenti bergosip tentang mantan-mantannya Terry. Dan mantan-mantannya Toro. Tolong jangan lihat video ini ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita di part 2 ini. Aku thank you banget udah gangguin kalian semua di minggu hari yang seharusnya kalian gunakan untuk apa ya? Untuk stalking para mantan gitu ya. Enggak gitu kok Bu. Saya sudah tobat. Oh sudah tobat ya. Oke. Makasih Mas Adi Rohman Toro dari Teknik Fisika ITS. Disebut juga Teknik Fisika ITS-nya ya. Terus Mbak Suci Amalia Terry dari Transportasi Laut ITS. Senang sekali saya bisa ngobrol dengan kalian berdua. Sukses dan jangan lupa selalu bahagia dan jaga kesehatan kita semua ya. Makasih udah hadir di Cari Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.